Rumah Sakit Gigi dan Mulut USU melaksanakan pengabdian masyarakat dalam menyambut acara Dies Natalis RSGM yang keempat. Jadi tujuan dari acara Dies Natalis RSGM keempat ini, kita ingin memperkenalkan ke khalayak USU dulu ya, USU khususnya dan masyarakat umum pada generalnya. Jadi makanya kami ingin membuat acara baksus ini ya. Cuman memang baksus kali ini kita laksanakan hanya untuk internal dulu, untuk dokter muda, dan pasiennya juga mereka sediakan, mungkin seperti itu. Jadi ketika kita melakukan perawatan pasien memerlukan screening ya, screening yang ketat. Jadi memang kita melakukan screening swab ya, antigen juga PCR terhadap pasien-pasien yang akan dilakukan perawatan pada baksus kali ini. Harapannya nantinya kita bisa melakukan baksus itu seperti dulu ya, seperti sedia kala, tidak perlu hal-hal yang terlalu rumit yang dipersiapkan untuk screening pasien. Ada beberapa rangkaian kegiatan pada acara Dies kali ini. Yang pertama olahraga ya, olahraga itu ada voli yang sudah selesai, bulu tangkis, dan selanjutnya ini futsal ya. Lalu ada bakti sosial ya, bakti sosial pada hari ini dan Sabtu minggu depan. Juga ada nantinya seperti pelatihan ya, ada pelatihan nulis resep ya, penambal, dan acara puncaknya mungkin pada tanggal 5 itu ada seperti senam santai gitu rencananya kami lakukan. Dan tanggal 6-nya di situ kita akan ada nantinya ada pidato dari rektor dan dari Dr. Gigi Andita Jrin, spesialis bedah mulut konsultan. Beliau merupakan salah satu direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Unhas. Jadi kami undang karena kami berharap dia bisa memberikan ide-ide, masukan buat kami RSGM. Untuk baksos ini memang kita di luar prediksi ya deh. Awalnya kita membatasi mungkin 40 pasien ya, ini mungkin hampir lebih ya, 40 pasien untuk bedah mulut, 40 pasien untuk konservasi, ini lebih dari itu. Bahkan ada yang kami cancel ya karena keterbatasan juga. Jadi mungkin nantinya bisa dirawat langsung lah sama dokter muda setelah baksus ini, itu kira-kira. Sebelum melakukan tindakan, mahasiswa wajib mendaftarkan diri dan pasien pada bagian administrasi, dan juga mengambil alat pelindung diri pada bagian farmasi RSGM USU. Operator wajib menggunakan APD level 3 untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, dan pasien juga perlu melakukan pemeriksaan PCR atau antigen dengan hasilnya negatif atau tidak terpapar COVID-19. Pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam 2 hari, dan di hari pertama ini dilakukan tindakan pencabutan dan penambalan. Pengerjaannya diawasi oleh dokter gigi spesialis bedah mulut dan konservasi untuk membimbing dan memandu mahasiswa koas dalam pengerjaannya. Hari ini saya bertugas sebagai dokter jaga klinik untuk tindakan pencabutan. Ini klinik ini dikhususkan memang untuk yang tindakan pencabutan ya. Juga nanti ada yang di lantai 2 ya, ada kita pakai juga 4 unit infonya. Acara bakti sosial pada kali ini ya ada beberapa tantangan tersendiri. Mungkin dalam hal mempersiapkan pasien, di mana sehari sebelumnya pasien itu memang karena di masa pandemi ini harus kita periksa di swab ya, minimal dengan antigen, di mana pasien-pasien yang sudah kita screening aman untuk dikerjakan, yaitu dengan non reaktif, baru kita kerjakan pada hari ini. Juga kita ya tangan juga ya, bekerja dengan memakai APD ya. Lalu juga ya tindakan ini juga harus dilakukan dengan secepat mungkin, dengan efisien dan efektif, mengingat juga jumlah pasien banyak ya. Pada hari ini juga kita bagi, ada shift pagi dan juga ada shift siang gitu ya. Nanti juga ada dokter jaga yang lain bergantian untuk shift siangnya. Ini juga waktunya ini dibatasi ya, dari jam 9 kita mulai tadi sampai jam 12 nanti insya Allah. Dimana setelah itu, ini juga salah satu tantangan, dimana ruangan yang sudah kita gunakan lebih kurang 3-4 jam ini akan
disinfektan kembali, disterilisasi kembali oleh tim cleaning service kita ya. Dan juga Baksos ini diharapkan juga dapat membantu atau melayani masyarakat yang mungkin karena di masa pandemi ini juga mungkin terbatas untuk pelayanan di kedokteran gigi, khususnya untuk pencabutan gigi gitu ya. Apalagi kita tahu ini sekarang kasus daripada Omikron ini juga meningkat saat ini. Selain itu juga bisa membantu daripada di sini ada dokter gigi muda kita yang bekerja di siklus penetraan klinik ya, di mana di sini juga mereka harus memenuhi daripada requirement daripada tindakan mereka, jadi langsung bekerja ke pasien gitu ya. Acara ini dapat diikuti oleh mahasiswa koas sehingga membantu dalam memenuhi minimal requirement dari departemen tersebut. Akan tetapi, dalam masa pandemi ini, mahasiswa koas kesulitan untuk mencari pasien di tengah meningkatnya kasus COVID-19 khususnya di Medan. Berikut adalah tanggapan dari mahasiswa koas. Untuk pengaruhnya saya rasa sih cukup besar ya. Yang pertama itu dari segi akademik, di mana mahasiswa koas ini juga dibantu dengan minimal requirement-nya yang terpenuhi dengan mengerjakan kasus-kasus di pengabdian ini. Kemudian yang kedua juga saya rasa bisa mengasah skill dari operator koas kawan-kawan kita semua ya. Di mana di sini bisa dilakukan pencabutan, penambalan. Di mana kan kalau misalnya dengan adanya pengabdian ini lebih banyak pasien yang datang, maka kita dapat melakukan kasus yang lebih baik juga dengan berbagai macam kasus yang berbeda-beda. Untuk kendala sih saya rasa karena masih di masa pandemi ini mungkin untuk kendala lebih ke pasien ya, dimana kalau untuk mengerjakan pasien di sini kan harus di swab dulu. Kalau kita ngomong ke pasien gitu, barangkali ada pasien yang mau melakukan perawatan tapi udah dengar swab jadi nggak jadi, ataupun pasiennya sudah mau swab dan sewaktu di swab hasilnya positif, jadi nggak bisa dirawat gitu. Mungkin kendalanya dari situ ya. Keinginan selanjutnya ya saya rasa bisa lebih sering dilakukan, dan untuk harapannya selanjutnya ya mungkin untuk kuotanya saya rasa masih agak sedikit terbatas. Saya rasa bisa ditambahkan kuotanya ya, walaupun masa pandemi mungkin bisa ditambahkan beberapa hari pengabdian. Jangan cuma sehari, jadi kuotanya juga bisa lebih banyak pasiennya. Walaupun memiliki keterbatasan dalam kuota, hal ini tidak melunturkan antusias dari masyarakat. Buat saya itu manfaatnya banyak ya. Tapi yang paling terutama tuh saya bisa mendapat perawatan yang baik menurut saya dan tanpa dikenakan biaya, karena kalau untuk mahasiswa biaya perawatan gigi itu cukup mahal ya. Sebelumnya saya udah tanya-tanya juga dan cukup mahal, makanya sangat membantu. Terutama mahasiswa tuh yang membutuhkan perawatan gigi sebenarnya. Tim Dentistry USUL melaporkan.